Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nita Juliana dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra. Adapun tujuan dari membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas teori portofolio yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana adalah produk keuangan di mana kita dan ribuan orang lain, yaitu para investor, mengumpulkan dana untuk jadi satu, kemudian diserahkan ke pihak lain, yaitu perusahaan yang menjadi manajer investasi untuk diinvestasikan ke instrumen keuangan lainnya, seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Jenis reksadana yang akan menentukan kemana uang kita akan diinvestasikan. Jenis reksadana yang pertama ada reksadana pasar uang, di mana deposito dan sertifikat Bank Indonesia, yaitu obligasinya kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yaitu uangnya disimpan di obligasi dan surat hutang. Yang ketiga ada reksadana saham. Reksadana saham yaitu uangnya disimpan di saham 80%. Di sini ada reksadana campuran. Plusnya reksadana yang pertama adanya manajer investasi, di mana seseorang yang ahli dan berpengalaman dalam berinvestasi. Yang kedua, reksadana biasanya dibeli eceran, maksudnya dengan uang yang relatif kecil, yaitu dengan 100.000 kita bisa membeli dengan reksadana. Coba kita bandingkan dengan instrumen keuangan dengan kita beli sendiri deposito, misalnya untuk kita mendapatkan deposito tinggi kita setara dengan kita harus masukkan uang 1 miliar. Obligasi bisa 5 juta sampai 50 juta. Untuk saham, broker menempatkan di 5 juta rupiah. Jadi keuntungan yang kedua ini adalah tadinya orang-orang uangnya belum cukup untuk mulai investasi sendiri, kalau pakai reksadana dia bisa masuk kecil-kecilan. Yang ketiga ada reksadana bisa dijual kapan aja atau liquid. Kita bandingkan dengan deposito, di mana kita harus menunggu jatuh tempo dulu baru bisa dicairkan. Kalau reksadana kita bisa cairkan kapan saja. Minusnya reksadana yang pertama, ingat manajer tadi yang mengurus uang kita. Nah, pastinya kita harus bayar mereka dong. Jadi untuk manajer investasi itu bervariasi, biasanya akan ada fee 2 kali. Yang pertama yang disebut dengan subscribe, ketika kita transaksi beli 1% sampai 3% fee-nya. Yang kedua ada redeem, ketika kita jual, fee-nya itu 0,5% sampai 1%. Sebelum kita membeli reksadana, cek dan hitung fee-nya berapa. Yang kedua ada kinerja buruk dari manajer investasi. Jadi ini juga bisa jadi sisi minus, karena banyak juga saat-saat di mana manajer investasi yang kita pilih tidak menghasilkan kinerja yang diinginkan. Misalnya kinerjanya kalah dibanding produk lain dari manajer investasi sebelah, atau bahkan reksadana saham kinerjanya bisa lebih buruk daripada indeks saham. Sedih juga, kita sudah bayar fee 2%, ternyata kinerjanya kalah dibanding dengan indeks. Jadi sebenarnya kalau kita punya niat untuk belajar instrumen keuangan atau instrumen saham, dan kita punya waktu cukup juga untuk memantau dan melakukan biasanya bisa jadi akan lebih baik kalau kita berinvestasi sendiri tanpa lewat reksadana. Di sini yang ketiga ada NAB, belum settle pada saat transaksi. NAB adalah harga reksadana yang kita lihat di daftar reksadana atau di menu reksadana yang di bank misalnya. Di sini ada rumus NAB, yaitu total dana yang dikelola dibagi dengan total unit. NAB ini baru akan dihitung dan baru akan settle di akhir hari. Jadi ketika kita transaksi di siang hari, kita gak akan tahu kita lagi beli atau jual di NAB harganya berapa. Ini akan lebih parah lagi ketika kita beli di bank, karena kalau kita beli reksadana di bank, kita harus transaksi sebelum jam 12 siang untuk dapat NAB harga hari itu. Jadi kalau misalnya kita beli harga sore, kita akan dapat NAB di hari besoknya, dan kita gak tahu itu harganya berapa. Ada di sini juga ada resiko reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang ini keuntungannya mirip dengan bunga deposito karena reksadana memiliki resiko sangat rendah. Yang kedua, reksadana pendapatan dan campuran mulai makin besar resikonya karena sudah mulai ada obligasi dan saham. Berarti mulai ada risiko penurunan harga. Untuk reksadana pendapatan dan campuran dalam 1 tahun bisa aja keuntungannya 3 kali lipat dari deposito. Tapi tadi ada resiko penurunan harga, bisa aja dalam 1 tahun yang kita terima bahkan di bawah bunga deposito, tergantung harga obligasi dan harga saham. Yang ketiga ada reksadana saham. Reksadana saham ini resikonya paling besar, walaupun biasanya gak jauh dari pergerakan indeks IHSG. Tapi kalau kita salah timing atau salah pilih manajer investasi, bisa aja dalam 3 tahun
kok uangnya tergerus terus gak pernah untung. Nah itu resikonya. Nah resiko reksadana ini sering ada janji seakan-akan wah keuntungannya bakal 20% per tahun. Faktanya reksadana terbaik saja itu rata-rata keuntungannya 12-16% per tahun. Yang lain itu sangat bervariasi dalam jangka waktu 5 tahun. Ada yang per tahunnya 4% atau bahkan lebih kecil. Cara beli reksadana. Cara paling mudah beli reksadana adalah lewat bank. Mudah karena pastinya kita sudah punya nih rekening bank. Jadi yang perlu dilakukan adalah beli reksadana lewat bank yang sama caranya ada dua, bisa beli di cabang atau online. Kalau di cabang kita datang ke cabang harus ketemu customer service atau CS, atau bisa ketemu dengan yang namanya relationship manager. Biasanya reksadana itu nggak semua cabang dan CS bisa jual karena perlu sertifikat khusus. Biasanya bisa di bank mana saja, misalnya di BCA atau BRI. Kalau online biasanya bank-bank kecil kita tidak perlu ke cabang untuk buka reksadana, tapi cukup lewat online. Tapi tetap harus punya rekening. 3 bank yang bisa lewat online, yang pertama Commonwealth, yang kedua Permata, yang ketiga Citibank. Selain bank, cara lain untuk beli reksadana yaitu lewat perusahaan sekuritas dan e-commerce. Lalu bisa lewat web seperti Tokopedia atau Bukalapak. Cara beli reksadana lewat Bibit melalui aplikasi Bibit. Kenapa Bibit? Yang pertama, proses sepenuhnya online. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga itu pembayaran bisa GoPay, link aja atau bank transfer. Yang keempat, user friendly. Ada robo advisor, support timnya cepat dan training materialnya lengkap. Yang kelima, bisa nabung rutin. Yang keenam, ada filter syariah. Lalu cara mudah daftar reksadana di Bibit. Yang pertama, download aplikasi Bibit, lalu melakukan registrasi. Yang kedua, masukkan nomor HP. Yang ketiga yaitu masukkan kode verifikasi yang sudah masuk melalui SMS. Lalu ketahui profil resiko kamu, kapan ulang tahun kamu, mengisi kapan ulang tahun kamu, apakah kamu sudah menikah dan memiliki tanggung jawab keluarga. Lalu berapa pendapatan bulanan dalam rumah tangga kamu, berapa nilai total kekayaan kamu, apa yang lebih kamu utamakan dalam berinvestasi. Lalu jika nilai investasi kamu turun 5%, 15% dalam sebulan dengan keadaan pasar yang tidak menentu, apa yang akan kamu lakukan? Setelah semuanya terisi, lalu akan muncul seperti ini. Lalu lanjutkan registrasi. Setelah lanjutkan registrasi, ada mengisi data diri. Setelah registrasi selesai, lalu verifikasi dan proses pendaftaran Bibit selesai. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.